Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Farmasi C 2019. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kemometrika mengenai validasi metode analisis sildenafil dalam jamu menggunakan aplikasi Orange. Kemometrik diaplikasikan dalam pembuatan kurva kalibrasi kuantitatif pada analisis spektral yang berdekatan. Sangat penting dalam quality control kadar campuran obat, sediaan obat yang terdiri dari 2 atau 3 komponen obat atau lebih. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Safira Ramadhani bersama teman saya Sylvia Maulinda, Shindi Pramudiah, dan Hikmah Nur Sofiati. Cara kerja, pertama, buka aplikasi Orange, lalu pilih file pada menu. Klik kanan, kemudian pilih Open, lalu masukkan dataset kalibrasi. Setelah dimasukkan, tunggu sampai datanya masuk. Lanjutkan dengan klik kanan pada file yang telah dipilih, lalu pilih Rename untuk merubah nama menjadi dataset kalibrasi. Kemudian klik kanan atau pilih pada menu Select Column, lalu hubungkan dataset kalibrasi dengan Select Column. Dengan cara yang sama, pilih data tabel. Kemudian, hubungkan select column dengan data tabel. Buka select column, kemudian pastikan pada target terisi name dan pada metas terisi classification. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, pilih test and score, kemudian hubungkan data tabel dengan test and score. Setelah itu, pilih parameter. Yang pertama, logistic regression. Yang kedua, naive Bayes. Yang ketiga, neural network. Dan yang terakhir, random forest. Kemudian, hubungkan keempat parameter dengan test and score. Sambil menunggu proses test and score selesai, pilih confusion matrix. Kemudian, hubungkan test and score dengan confusion matrix. Setelah proses test and score selesai, buka test and score, kemudian perhatikan data pada test and score. Semakin mendekati satu nilai pada AUC, maka semakin baik parameter tersebut. Buka confusion matrix, kemudian lihat di antara 4 parameter, mana parameter yang paling baik. Warna ungu menunjukkan hasil yang paling benar. Semakin tinggi angka pada warna ungu, maka semakin baik parameter tersebut. Pada pengujian ini,
Parameter yang paling baik adalah parameter logistic regression. Langkah selanjutnya yaitu dataset validasi. Pertama, kita klik file, kemudian kita masukkan dataset validasi yang akan kita gunakan. Tunggu hingga semua datanya masuk. Kemudian kita ubah nama file menjadi dataset validasi. Setelah kita ubah, selanjutnya kita pilih select column. Lalu hubungkan dataset validasi dengan select column. Selanjutnya kita pilih data table. Kemudian hubungkan select column dengan data table. Lalu pada bagian select column, pada bagian nama kita masukkan ke dalam target, dan pada bagian classification kita masukkan ke dalam metas. Selanjutnya yaitu kita pilih prediction. Lalu kita hubungkan keempat parameter pada data table, yaitu yang pertama ada logistic regression, yang kedua naive Bayes, yang ketiga ada neural network, dan yang terakhir random forest. Lalu hubungkan pula keempat parameter ke prediction. Kemudian hubungkan data table kepada prediction. Tunggu hingga semua datanya masuk. Lalu kita lihat hasilnya di prediction. Hasil yang diperoleh yaitu dari keempat parameter, parameter yang bagus yaitu logistic regression, neural network, dan random forest, karena nilai yang dihasilkan yaitu mendekati atau sama dibandingkan dengan naive Bayes dengan nilai yang dihasilkan berjauh beda. Untuk selanjutnya dapat menambahkan file lalu masukkan nilai data dari data sampel. Setelah itu rename file menjadi data sampel. Tambahkan select column. Lalu tarik panah dari data sampel ke select column. Setelah itu, tambahkan prediction. Lalu tarik panah dari select column ke prediction. Setelah itu, tarik panah dari logistic regression ke prediction. Lalu naive Bayes, neural network, dan random forest. Lalu kita bisa melihat dari 4 parameter yaitu logistic regression, naive Bayes, neural network, dan random forest, dan didapatkan nilai CA dari keempat parameter tersebut. Selanjutnya dapat ditarik panah dari logistic regression ke prediction.
Dan lihat hasilnya bahwa logistic regression ada phenylbutazone, paracetamol, dan dexamethasone dengan nama sampel 1-5. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.